Halo Style Lovers, saya dengan Dr. Pipim. Saat ini saya berpraktek di Siderma Pondok Indah dan juga di IMC Sentul. Oke, tingginya polusi sekarang memang menjadi trending topik ya. Nah, di mana WHO itu hanya merekomendasikan di mana polusi meters itu adalah sekitar 100 nanogram per milimeter kubik. Namun di Indonesia kita memiliki range polusi meternya itu adalah sekitar 900 nanogram per milimeter kubik, jadi cukup tinggi ya. Nah, di mana polusi meters ini terdiri dari sulfur dioxide, nitrogen dioxide, dan juga amonia. Yang dimana yang paling berbahaya itu adalah kandungan dari polycyclic aromatic hydrocarbon atau PAH yang sering kita dapatkan dari pertama knalpot mobil, lalu jalanan, terus limbah industrial dan juga perokok-perokok. Di mana nanti kadar PAH ini yang nantinya akan menginduksi di mana adanya metabolik dari nitrobionik yang menyebabkan perubahan dari PAH tadi menjadi quinones. Nah, quinon inilah yang akan meningkatkan toksisitas dari pollution meters tadi yang menyebabkan terjadinya penetrasi ke kulit kita melalui transepidermal ke folikel rambut, menyebabkan rambut kita menjadi mudah iritasi dan juga menyebabkan kerontokan rambut. Oke, rambut rontok tuh harus kita ketahui dulu nih, dia kerontokan rambut atau rambut rontok itu beda. Jadi kalau misalnya kerontokan rambut itu disebut dengan telogen evovium. Karena memang di rambut kita sendiri kita punya fase ya, di mana ada fase anagen, yaitu adalah fase pertumbuhan rambut yang dimana itu berlangsung sekitar 2-8 tahun. Nah, yang kedua itu adalah fase katagen. Katagen ini adalah fase transmisi, di mana rambut itu dia berhenti untuk tumbuh, itu sekitar 2-6 minggu. Dan ada fase istirahat atau resting. Nah, di sini mulai fase kerontokan rambut sekitar 3-6 bulan. Nah, jadi kadang-kadang kalau rontok itu masih dalam batas wajar, ketika dilakukan tes itu perharinya masih 50-100 helai rambut gitu. Jadi biasanya nggak usah diapa-apain juga dia akan balik sendiri gitu. Tapi ada juga yang namanya kerontokan pada saat buat rambut rontok itu pada saat fase pertumbuhan, itu yang disebut dengan anagen effluvium. Jadi rambut itu berhenti untuk tumbuh itu pada kondisi-kondisi tertentu, ketika kita mengkonsumsi obat kemo, ketika kita punya kelainan psikologis seperti cabut-cabut rambut kayak gitu. Jadi selama dia masih ada pengobatannya, masih punya kebiasaan cabut-cabut rambut ya memang rambut akan berhenti untuk tumbuh. Nah, biasanya itu untuk treatmentnya apa sih gitu kan? Biasanya ya memang as long as kita masih kemo, itu pencegahannya sebaiknya menggunakan cooling cap. Jadi rambut selain sampoan dan lain-lain kita harus menggunakan cooling cap pendingin supaya meminimalisir kerontokan dari rambut. Dan juga untuk psikologis rambut-rambut yang dicabut sendiri itu biasanya memang harus ke psikiater. Nah, ketika itu dihentikan, faktor yang dihentikan biasanya rambut akan tumbuh kembali gitu. Nah, kalau untuk kondisi lain itu kita harus perhatikan juga, misalnya contohnya telogen effluvium. Itu bisa karena kondisi-kondisi medis seperti pada saat kita sakit, demam, ataupun pada saat kita hamil, menyusui, itu biasanya juga normalnya rambut akan rontok. Tapi ketika sudah melahirkan, menyusui sudah beres, pasien udah nggak stres, biasanya rambut akan kembali normal tanpa perawatan khusus, biasanya memakan waktu 3-6 bulan. Cuma kadang-kadang kan pasien keburu stres tuh ya, jadi kalau ditambah dengan stres pasti akan pertumbuhannya akan lebih lama dari itu gitu. Terus faktor berikutnya yaitu adalah penggunaan iron atau kayak catok rambut, terus styling rambut, dan biasanya kan kalau pada pasien-pasien yang menggunakan hijab biasanya mengunci rambut terlalu ketat gitu, itu namanya traction alopecia. Jadi kebotakan atau loss hair itu karena memang ikatan yang terlalu kuat, itu bisa menyebabkan juga hair loss. Nah, untuk pengobatannya bagaimana ya? Berarti pertama ya harus mengurangi ikatannya, mengurangi styling rambut seperti itu. Terus kurangin stres gitu. Dan cukup nggak sih dengan sampo aja? Ya biasanya tuh tergantung dari kondisi kulitnya. Kalau misalnya memang kerontokannya parah banget ya tetap harus dimodified dengan pengobatan topikal gitu. Tapi kalau memang sudah berhenti tumbuh sampai nggak ada folikel rambutnya, biasanya kita harus lanjut dengan treatment lainnya gitu.